TPO. Kita ketemu lagi Bapak saya di pelajaran kita Tauhid. InsyaAllah di pagi hari ini di bab Al-Khawfu Minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Setelah kita dari bab mewujudkan makna tauhid dan memasukkan kita ke dalam syurga, ya, man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang mewujudkan makna tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Sebagaimana di penjelasan kita di pelajaran sebelumnya bahwa mewujudkan tauhid di sini mewujudkan dengan sebenar-benar perwujudan, yakni senantiasa mengutamakan Allah dalam segala urusan, dalam segala hal. Artinya tidak menjadikan bagi Allah itu tandingan dalam urusan. Tapi seperti penjelasan kita di sebelum, jadi bukan soal tentang sujud atau ruku di depan berhala. Kalau itu mungkin sudah pasti, ya. Tetapi ada perkara-perkara yang meliputi sebab, tetapi syaitan bermain di situ. Menghiasi sebab-sebab itu, akhirnya banyak atau ada dari kita yang karena terlalu bersandar kepada sebab, akhirnya menyeret dia untuk menjadikan bagi Allah itu tandingan. Atau dalam bahasa ringan kita di pembahasan sebelumnya, mendahulukan urusan-urusan pribadi atau urusan-urusan diri melebihi dari urusan kita kepada Allah. Nah, ini meliputi makna itu, mewujudkan makna tauhid itu, bersih dari makna kesyirikan, bersih dari makna menjadikan tandingan bagi Allah. Yang Allah sebutkan di dalam ayat, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia itu ada mereka mengambil tandingan-tandingan selain Allah. Mereka cinta kepadanya sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Mereka bingung dalam menempatkan kehendak itu atau cinta itu. Akhirnya dia meletakkan di dalam wadah hatinya itu cinta atau dua cinta yang sama kepada tandingan itu dan juga kepada Allah. Di kitab yang lain, Syekhna Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau berbicara tentang atau menuntun kita untuk bagaimana mudah untuk menjawab kelak atau nanti di kubur itu pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Ketika mereka bertanya, "Amar rabbuk?" Faqul rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Maka nanti seorang mukmin itu akan mengatakan apa? Tuhanku adalah Allah. Jawaban ini, getaran lisan yang akan mudah menjawab itu sesuai dengan tingkatan tauhid yang dia miliki di dalam hatinya. Maka ini menjadi aspek tarbiyah untuk diri sendiri, Bapak saya, pelajaran untuk diri sendiri. Karena yang akan berbicara itu nanti bukan lisan kita, tetapi yang akan berbicara apa? Amal soleh yang akan memperbantukan lisan untuk mudah menjawab. Dan dia bukan soal yang bisa yang bisa kita hafalkan atau harus hafalkan jawabannya mulai dari sekarang. Tetapi saat di mana orang itu mulai terkunci seluruhnya dan yang akan berbicara itu amal soleh. Dan kalau kita membaca dari keterangan-keterangan para ulama bahwa
mudahnya orang untuk menjawab nanti itu sesuai dengan makom tauhidnya di mana? Di dirinya. Di dalam dia apa? Memuncaki Allah Subhanahu wa taala itu segala-galanya dari selainnya. Oh, baik. Untuk menakar diri yang seperti ini sebenarnya banyak dari kasus-kasus kita di lapangan. Untuk menakar diri dalam masalah ini banyak kasus-kasus kita di lapangan. Ya. Misalkan contoh, lagi azan, hayya 'alas shalah. Enak ngantuk itu. Ya, mungkin sampai terbesit di hati itu. Apa lanjut dulu tidur ya? Ya. Nanti aja deh, salatnya di rumah aja. Dia salat, tetapi dia meninggalkan sesuatu yang sifatnya anjuran. Yang mana anjuran itu merupakan sebab-sebab untuk apa? Meraih keridhaan. Atau bisa jadi itu untuk menakar dirinya di dalam mendahulukan kepentingan diri atau Allah. Atau mungkin misalkan lagi atau mungkin ngaji misalkan, yang tadinya mau berangkat sama istri misalkan mau kemana, mau main-main, kebetulan ada pengajian barengan. Itu bukan masalah dia boleh atau tidak boleh ya. Kalau masalah boleh ya boleh-boleh saja, tetapi itu nanti yang akan menakar diri kita. Kita berada di makom mana. Karena tentu orang-orang yang mendahulukan Allah itu bukan melalui proses yang sederhana. Dia setelah melalui proses apa? Proses yang panjang hingga dia bisa mengorbankan kepentingan diri. Kaitannya apa? Nanti orang-orang seperti ini, kadar itulah nanti yang akan menjadikan dia itu mudah untuk mengucapkan siapa Tuhanmu? Allah. Ya mungkin kalau model-model kita mungkin agak sedikit berat mungkin. Siapa Tuhanmu? Kalaupun bisa jawab Allah. Tapi misalkan datang berbarengan, misalkan antara mau ngaji pergi nge-mall misalkan. Tinggal nanti dipilih aja itu. Bang, kita nge-mall bang, jarang kita nge-mall ini, misal gitu kata istri ya. Tapi dari tawa udah diumumkan, hari ini ada pengajian, misal gitu kan. Tinggal nanti milih aja itu. Ya karena ini sebenarnya kasus-kasus setiap hari, tetapi bisa kita takar diri kita dengan itu. Ya, dulu ada seorang sahabat itu kan, Ma'is ya. Ketika malam pertama, harapan malam pertama itu terkoyak dan menjadi sesuatu yang lebih indah dari malam pertama, dari wanita yang dia sangat cintai, laki-laki yang sangat bersyukur memiliki perempuan yang nan cantik, sementara dia tidak pernah nyadar untuk bisa memiliki perempuan itu. Ma'is, pemuda miskin hitam di kampungnya itu, ditanya sama Sayyidina, Ma'is mau nikah enggak? Kata Sayyidina, mau ya Rasulullah. Siapa enggak mau nikah? Siapa yang mau di kampung ini sama saya? Ya, begini rupa saya, juga harta saya enggak ada. Akhirnya Rasulullah mengirim perintah untuk apa? Untuk ada putri seseorang itu untuk agar menikahkan siapa? Dengan Ma'is. Perintah itu datang ke rumahnya. Orang tuanya atau bapaknya dia bilang, anakmu mau menikah enggak? Mau ya Rasulullah. Langsung dia pergi pulang. Dia enggak nanya dulu sama siapa. Sampai di rumah itu baru apa? Istrinya enggak cukup cerdas. Kenapa kamu enggak nanya? Tadi nikah sama siapa? Iya tadi Rasulullah nanya. Karena siapa yang enggak mau anaknya dinikahi oleh siapa? Dia kira sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya karena nikah sama Nabi itu karunia ya. Siapa yang enggak mau nikah sama Rasulullah? Taib. Gimana ceritanya? Rasulullah datang lalu mengatakan bahwa yang akan menikah itu bukan Rasul, tetapi ada seorang anak muda namanya Ma'is. Enggak siap orang tuanya. Sampai dia mungkin kembali bertanya atau membalikkan pertanyaan itu kepada Sayyidina, Ma'is, bagaimana Ma'is? Tapi perempuan itu dia loncat dari kamarnya, dia buka korden kamarnya,
Langsung dia mengatakan apa? Aku mau menikah dengannya. Orang tuanya itu belum siap. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah Rasulullah berbicara menikah dengan ini, maka wajib untuk apa? Diwujudkan. Wanitanya wanita yang taat kepada Rasul, wanita-wanita yang taat pada agama, tidak lagi melihat unsur apa yang harus membuat dia cinta kepada laki-laki itu, tetapi ketika sudah qala Rasulullah, laksanakan. Ini dulu orang-orang seperti itu dulu. Qalbu, hatinya itu, jiwanya itu, degupnya itu enggak ada lewat kecuali apa? Cinta kepada Allah dan Rasulullah. Itu kan proses panjang Bapak saya, itu bukan proses ringan. Itu proses panjang, itu bukan proses ringan. Mungkin orang akan menyangka bahwa sebab untuk menumbuhkan cinta itu tampan, ya enggak? Boleh orang bermain sebab, tetapi apa? Khawatirnya syaitan itu mempermainkan sebab, akhirnya banyak orang dia itu terlalu bersandar kepada sebab. Iya, sampai mati-matian orang mengejar sebab itu, dikiranya kehidupannya di situ, padahal enggak. Padahal yang menanggung hidupnya itu siapa? Allah. Ini kan enggak memilikinya kecuali ahli tauhid. Makanya ada perkataan yang cukup unik dari Imam Ghazali rahimahullah. Apa kata Imam? Ketika orang makan yang dikejar kenyangnya itu, di situ ada syirkun khafih, di situ ada syirik tersembunyi. Syirik dalam arti bukan kufur di sini ya, tetapi syirik dalam arti menduakan Allah. Itulah yang saya maksud. Jadi orang yang akan getaran lisannya itu mudah ketika ditanya man rabbuka, sesuai dengan kadar apa? Maqam tauhidnya. Ya, syirik di sini bukan syirik kufur, tetapi syirik dalam arti menduakan Allah. Ketika orang makan yang dia bertumpu untuk mencari kenyang, padahal yang akan menyambung hidupnya itu siapa? Allah, bukan makanan itu. Ya. Bukan lezatnya makanan itu. Karena ada saat makanan itu sebenarnya dia tidak bisa mengenyangkan, atau minum itu tidak bisa menyegarkan. Orang sakit misalkan, atau orang sakratul maut misalkan. Sakratul maut mau sebanyak apapun dia minum, kenyang enggak? Enggak kenyang. Nah, tetapi seringnya kita dipermainkan oleh syaitan, akhirnya apa? Bersandar pada sesuatu sifatnya apa? Sebab. Kalau ini ijma' para ulama bahwa orang yang bersandar kepada sebab dan lupa sama Allah, berarti ini apa? Syirik. Bisa syirik kecil. Tapi kalau sampai dia berkeyakinan sebab itulah yang mewujudkan kesembuhannya, kekenyangannya, ini bisa mengantarkan dia ke syirik apa? Akbar. Detailnya para ulama itu untuk membangun mahligai tauhid itu begitu. Di dalam kita diberikan penjelasan oleh para ulama. Kata Imam Ghazali rahimahullah, benar juga gitu. Apa kata beliau? Siapa yang makan yang dikejar kenyangnya itu, atau siapa yang minum yang dikejar menyegarkannya itu, di situ terdapat makna menandingi Allah dengan makanan itu. Atau mungkin yang sering kita kalau di fakta lapangan, kasus-kasus kita misalkan apa? Minum obat. Ya enggak? Padahal ada kasus orang tidak minum obat bisa sembuh, dan ada kasus orang tidak makan pun bisa kenyang. Nanti di akhir zaman itu orang nggak makan tapi bisa kenyang. Nanti makanan itu habis dilahap oleh Dajjal. Kemudian para sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita makan apa ya Rasul? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Dan ini kan nggak ringan. Ini butuh proses yang panjang. Ketika orang mengucapkan kalimat itu bisa mengalihkan fokus dia terhadap sesuatu, lupa pada lapar, lupa pada haus, lupa pada pekerjaan, karena nikmatnya ketika mengucapkan apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Makanya dulu orang tua kita bilang begini ya Pak. Kadang-kadang itu tapi candanya orang tua itu kadang-kadang bagus gitu. Candanya orang tua itu bagus. Banyak canda-canda orang tua itu bermakna nilai dari agama itu Bapak. Misalkan dia bilang, lapar nih belum makan, udah baca Fatihah, kenyang nanti. Itu kan main-main sebenarnya.
Jadi bukan berarti orang disuruh makan Fatihah, kan bukan begitu. Tapi apa sebenarnya orang tua itu ingin ngajarin bahwa coba kamu deh baca Quran. Karena orang ketika menikmati sesuatu, ketika dia telah menikmati sebuah permainan, coba lihat tuh anak-anak itu. Anak-anak yang main latu-latu tuh. Itu, kemarin kita lihat kan? Di mana alam bawah sadarnya itu ada anak-anak main latu-latu dari pagi sampai siang, lupa makan, lupa minum. Dipanggil sama ibunya, pulang makan. Enggak, main latu-latu tuh sama teman-temannya, latihan. Coba, makom akalnya itu menghilangkan apa? Menghilangkan rasa lapar, rasa haus. Nah, ketika masalah duniawi itu bisa, dan ada orang-orang yang mampu memainkan perkara agama itu di tingkat seperti itu. Jadi ketika dia membaca sesuatu atau ketika dia melakukan sesuatu, dia lupa tuh sama perkaranya. Makanya itu kata Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitab beliau Fawaidul Fawaid. Sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan berapa kali kita untuk bertanya kepada orang yang ahli untuk menyelesaikan masalah kita. Tetapi apa? Cobalah mulai dari diri sendiri untuk menyembuhkan masalah. Di mana masalahnya? Di sini. Karena kan lahir dari sini kadang. Merasa nggak puas, merasa nggak cukup, pengen tenang, akhirnya cari solusi ke sana kemari. Kalau misalkan kita sembuhkan di sini, itu sembuh semua penyakit. Apa kata beliau? Arahkan qalbu itu untuk mencintai zat Allah. Ketika kita sudah mampu bercengkrama di atas itu, di makom itu nanti ringan semuanya itu. Itu ringan, bukan lagi berharap untuk musibah itu lepas. Tetapi masalahnya kita tidak lagi bisa merasakan beratnya apa? Masalah. Karena sudah terlalu sibuk hati itu untuk dipakai apa? Mencintai atau melihat Allah. Makanya beliau memberikan tips-tips untuk itu, untuk bisa menumbuhkan itu. Kata Imam Ibnul Qayyim, untuk bisa mencapai kepada melihat zat Allah itu atau ma'rifah kepada zat Allah itu dimulai dengan apa? Mempelajari nama-nama Allah, asma. Ya, karena asma ini nanti asma ini adalah tabir yang untuk menutupi keindahan sifat, dan keindahan sifat itu tabir untuk menutupi keindahan zat. Maka kata Imam Ibn Al-Qayyim, mulai dari apa? Belajar nama-nama Allah. Makanya ada sebuah kitab bagus itu, salah satunya ada namanya kitab Fiqhul Asma wal Husna. Fiqhul Asma'il Husna, yaitu fikih nama-nama Allah. Jadi dibahas itu rinci. Kita mengatakan Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Maknanya apa? Nah, supaya kita apa? Itu kunci untuk membuka. Jadi kita bahas nama-nama Allah, buka kuncinya, tabirnya. Masuk lagi ke dalam. Ini kita masih di luar ini. Jangan nanti bahas nama-nama Allah sudah merasa diri ma'rifat gitu ya. Belum. Ini kita masih di luar. Ya, nama Allah itu masih di luar. Kita buka kuncinya, kita buka tabirnya. Masuk lagi ke dalam. Setelah kita bahas nama-nama, itu baru ketemu sifat. Keindahan sifat itu baru kita bisa apa? Baru kita bisa melihatnya. Baru kita bisa ma'rifat. Dan ini kita masih di luar. Kita belum masuk. Dibuka lagi kuncinya. Buka lagi tabirnya. Masuk ke dalam. Itu baru namanya apa? Ma'rifatuz zat. Dan kata Imam Ibn Al-Qayyim, ma'rifatuz zat merupakan ma'rifah yang paling tinggi. Untuk siapa? Ahli tauhid. Jadi tidak ada lagi zat. Semua ini fana, semua ini binasa, semua ini hancur. Dirinya itu akan hancur. Tidak akan kekal kecuali satu. Siapa? Zat Allah. Nah, ketika batin itu diarahkan ke situ, bayangkan Bapak saya, ketika secercah cahaya itu Allah berikan. Ketika secercah cahaya makrifah itu Allah berikan, mau sebesar apapun masalah itu, kita nggak akan berharap untuk dihilangkannya. Tetapi masalah itu sudah terasa apa? Ringan. Mau ada dan nggak ada itu nggak penting baginya. Nah, kalau kita itu kan masih masih berlayar di bagian-bagian permukaan. Masih berlayar di apa? Masih berlayar di sungai-sungai kejahatan dada. Cemburu, kesel, menggerutu, dengki, hasad. Kalau orang-orang seperti ini mau dia ngaji 10 tahun, 15 tahun, tapi kalau masih berkembang dia punya penyakit di sini, dia masih berlayar di mana?
berlayar di sungai dada. Ya. Dada ini memang tempat untuk itu. Makanya nanti di surga itu Allah sebutkan di dalam ayatnya, kalau di surga itu kan Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Nanti di surga itu akan dicabut dari dada-dada mereka itu apa? Gil, hasad. Karena memang dada ini permukaan paling luar. Dan seringnya kita itu berlayar di situ. Seringnya kita berenang di situ. Seringnya kita berenang di situ. Itulah yang menjadikan orang kalau apa-apa nanti baper. Dikit-dikit baper. Ada sampai orang baper sama satu orang sampai nggak mau naik masjid, nggak mau sholat jamaah. Saking gedeknya ketemu sama si fulan. Tapi ada orang bapak saya, sekencang apapun dia ketengkar, tapi masih bisa berdiri satu saf sholat. Meskipun mungkin nggak salaman setelah sholat, tapi dia bisa. Ini kan orang-orang nggak bisa untuk kita katakan ini perkara mudah. Ini sulit karena dia sudah melalui proses lama untuk dia berdamai dengan masalah itu, untuk dia berdamai dengan kondisi itu. Makanya nanti istri-istri kita itu dia tidak lagi punya rasa cemburu. Ketika kita punya bidadari berapa? 70. Kita punya bidadari 1000, 70.000. Itu enggak ada cemburu lagi karena sudah dicabut sama Allah. Makanya wanita yang tidak memiliki rasa cemburu kepada makhluk, maka dia adalah wanita-wanita surga yang sedang berjalan di mana? Di muka bumi. Wanita-wanita yang tidak punya rasa cemburu kepada makhluk, berarti ini wanita-wanita apa? Surga yang berjalan di muka bumi. Ya kan perempuan, kenapa dia sulit untuk dipoligami? Karena apa? Cemburu, karena dia masih berlayar di permukaan. Saya bukan nyuruh antum poligami, Pak, bukan. Tetapi kita berbicara apa? Kita berbicara keruh-keruhnya jiwa. Nah, di dalam dada kita itu terdapat sebuah panel penting, panel itu. Yang satu-satunya yang Allah tinggalkan bagi Nabi, seorang Nabi ketika uji itu apa? Disebut kita apa? Qalbu. Qalbu ini, dan qalbu itu Allah membahasakan dengan banyak bahasan. Nah, tadi ketika kita cocokkan, ketika kita berinteraksi dan sampai kepada mengenal Allah, kepada zatnya, itu melalui banyak pintu. Jadi namanya dulu kita pelajari sifatnya, baru kita akan ketemu dengan keindahan apa? Sifat. Setelah kita bertemu dengan keindahan sifat, baru kita bertemu dengan keindahan zat. Dan keindahan zat ini bapak saya itu nggak akan bisa diraih dengan apa? Dengan kita masih berlayar di permukaan dada, nggak akan bisa diraih. Gitu. Makanya orang-orang yang masih suka memainkan karakter dirinya di permukaan dadanya itu sulit. Ada saat-saat nanti dia lupa sama Allah. Nah, ini kita-kita yang masih seperti itu. Kalau di masjid ingat Allah, kalau keluar masjid lupa sama Allah. Nanti di masjid nyebutnya ayat, kalau sudah di masjid nyebut aib orang, kan begitu kalau kita. Ya, karena kita masih berlayar di permukaan. Karena permukaan ini nggak akan pernah bisa menyentuh sesuatu yang sifatnya ujung. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa istilah-istilah untuk qalbu itu. Agar apa? Agar kita bisa belajar di situ, menyemai diri di situ. Apa kata Allah? Qalbu itu bahasa hati secara umum. Qalbu di situ ada akal. Akal itulah kalau bahasa ulama akidah lainnya disebut apa? Fitrah. Di dalam qalbu itu namanya apa? Fitrah. Qalbu itu akal. Akal itu qalbu, sama. Ya, makanya di dalam beberapa ayat mengatakan misalkan qalbun fala ya'qilun, ya, hati kenapa mereka tidak berakal? Qulubun la ya'qilun, hati-hati tetapi mereka tidak berakal. Karena memang hati sama akal itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang satu. Ya, sesuatu yang satu. Dia tidak terpisah. Tetapi kita sering melihat sesuatu dengan zahir. Jadi kalau akal itu di otak, kalau hati di mana? Di dada. Padahal satu dia panelnya. Akal sama qalbu itu satu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut hati itu pun Bapak itu harus masuk ke dalamnya. Enggak bisa kita berlayar di dalam dada di permukaan dada untuk bisa mencapai sebuah sifatnya apa? Ujung. Nah, ini kita mau berangkat nih. Ketakutan dari apa? Syirik. Dulu para ulama-ulama kita itu takutnya sama syirik itu luar biasa. Bagaimana mereka untuk mendidik hati itu untuk jangan sampai ada setetes pun
keinginan-keinginan duniawi ketika dia melakukan apa? Perkara-perkara ukhrawi. Makanya apa kata sebagian para ulama salaf, ma'alaztu syai'an min qalbi. Tayyib min ar-riya. Tidak ada sesuatu yang aku sangat untuk aku apa? Untuk aku obati di dalam hatiku. Itu melebihi apa? Melebihi riya. Namanya riya ini kan begitu, siapapun bisa terjangkiti. Makanya mereka itu menjauhkan diri dari apa? Sebab-sebab yang mendatangkan riya. Seperti cinta ketenaran. Makanya mereka itu paling enggak suka namanya diikut-ikutin dari belakang. Kalau ulama-ulama dulu itu paling enggak suka. Itu kalau ada orang murid-muridnya itu dulu pernah Imam Ibnu Mas'ud itu pernah keluar jalan, lagi ngajar nih bapak saya. Kemudian beliau keluar habis ngajar. Nah, kemudian murid-murid itu berdiri mengikuti siapa? Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud nanya, kalian mau ngapain? Cuman mau ikut di belakang. Mau melihat engkau berjalan wahai Imam. Padahal layak untuk itu. Yang mungkin sebuah potret yang hari-hari kita lihat, ya enggak? Orang kan kalau tokoh itu kan banyak tuh di belakangnya. Ya enggak? Yang kita khawatirkan dipermainkan hatinya oleh syaitan. Ketika orang berjalan sendiri dengan orang diikuti oleh orang banyak, kira-kira hatinya lebih aman untuk riya dari mana? Sendiri atau banyak orang? Banyak orang pasti. Merasa banyak pengikut begitu. Nih pengikut gua nih. Banyak pengikut gua tuh. Itu yang dikhawatirkan. Makanya Imam Ibn Mas'ud bertanya, kamu ngapain? Cuman mau ikut wahai Imam. Enggak. Apa kata Imam? Kamu pulang. Kenapa? Karena ini adalah musibah bagi orang yang ikut dan fitnah bagi orang yang diikuti. Musibahnya bagi orang yang ikut apa? Jadi budak nanti. Takutnya orang ngelihat orang itu diperbudak sama siapa? Ibnu Mas'ud. Orang bilang, wah Ibnu Mas'ud cinta apa? Tenar, senang banyak pengikut. Nah, itu musibah bagi orang yang ikut. Akhirnya dikatakan jadi apa? Jadi budak-budak. Makanya sampai sekarang orang kan begitu ya, orang taat sedikit sama gurunya dibilang apa? Dibudak sama ustaz di situ. Padahal nggak boleh kayak gitu. Namanya orang mau berbakti itu, ini bukan soal muridnya, tetapi ini soal Ibnu Mas'ud. Soal murid itu beda lagi, karena murid itu ingin mencari berkah dengan cara apa? Berbakti kepada, sebenarnya nggak salah. Murid itu ketika ikut di belakang gurunya itu nggak salah, karena dulu juga mereka para sahabat juga demikian perhatian mereka sama Rasul. Mereka ikut di belakang Rasul, mereka jalan di depan Rasul, mereka jalan di samping Rasul. Itu bukan masalah. Tetapi ini kita ambil sampel. Siapa? Ibnu Mas'ud. Apa kata Imam? Ikutnya engkau itu musibah bagi engkau. Jangan sampai nanti engkau terlalu mengagungkan saya, akhirnya kamu itu melakukan perbuatan-perbuatan yang mirip seperti apa? Budak. Dan itu juga fitnah buat saya. Fitnah maksudnya apa? Takutnya riya. Sekarang kamu pulang, biarkan saya pulang sendiri. Ya udah, mereka balik, Ibnu Mas'ud pulang sendiri. Taib bapak saya. Nah jadi kita nggak akan pernah bisa untuk mencapai ke makrifat ujung ini kalau kita masih berlayar di mana? Di permukaan. Dekatkan diri supaya lebih dekat lagi. Dekatkan diri supaya lebih dekat lagi. Nah, taib. Makanya apa kata para ulama yang lainnya seperti Imam Al-Mawardi rahimahullah di dalam kitab beliau Adabud Dunya wad Din. Beliau itu mengklasifikasi bentuk qalbu. Beliau mengatakan apa? Ada qalbu itu namanya, kalau tadi namanya sadr. Sadr itu dia tabir yang harus itu gembok, harus dikunci. Harus dibuka dengan kunci. Dan kuncinya itu kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, salah satu kunci gembok dari dada itu apa? La ilaha illallah. Itu orang harus memperbanyak zikir la ilaha illallah. Itu kuncinya agar gemboknya terbuka. Setelah gembok itu terbuka, ini kita masih belum. Jangan nanti anggap diri makrifat. Masuk dulu. Masuknya apa? Kita ketemu dengan permukaan qalbu. Permukaan qalbu. Allah menyimpan di sini apa? Ilmu pengetahuan. Nah, kalau orang jago-jago ngomong, dia masih di permukaan di sini tuh. Jago ngomong tapi dia pertama kali melanggar. Jago ngomong tapi dia pertama kali yang melakukan. Dia masih di mana? Di permukaan. Permukaan apa? Permukaan qalbu. Jadi Allah itulah yang kita sebut dengan akal. Nah, akal ini itu kalau bahasa lain itu dengan apa?
fitrah. Kalau bahasa lainnya lagi apa? Hati nurani. Nah, hati nurani ini Allah letakkan di hati nurani itu apa? Batas limit yang kita sebut dengan misak, perjanjian. Perjanjian dengan siapa? Allah. Allah berikan perangkat dan panel yang sama kepada setiap orang. Beriman kepada siapa? Allah. Tinggal masalahnya yang akan membedakan kita apa? Kristal dari iman itu. Kristal dari keimanan itu. Ada orang diberikan batas limit tapi enggak diasah. Jadi enggak mengkristal. Ada orang diberikan batas limit itu, diasah sama dia, mengkristal dia, bahkan hal yang ini, yang nampak ini, mata, telinga mendengar, kemudian apa? Tangan, itu kalau bahasa Arabnya mudrikul hawas namanya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Panca indera. Panca indera kita itu kalau kita nyentuh itu baru kerasa. Tayyib. Kalau kita nyentuh baru kerasa. Kalau kita nyicipin itu baru apa? Baru kerasa. Tapi ada orang dia bermain, dia apa? Dia berlatih untuk apa? Mengkristal dari batas limit itu. Sampai akhirnya sampai ini aktif. Jadi tadi telinga yang nggak bisa mendengar itu mendengar. Tadi lisan yang nggak bisa merasa itu merasakan. Makanya ada orang sampai makomnya itu ketika dia berzikir itu dia lupa kondisinya. Karena kenapa? Karena kecapan manisnya itu bisa dia rasakan. Benar Ustaz, benar. Masalahnya antum tuh nggak pernah berlatih. Kita itu nggak pernah latihan. Makanya ada sebuah kitab namanya As-Saliku Ilallah, atau jalan untuk menuju Allah. Engkau ambil malam itu di pertengahannya, engkau buang diri ke pojokan rumahmu. Kalau misalkan engkau itu malu untuk dilihat sama orang, coba cari lorong yang paling dalam. Untuk apa? Untuk engkau bertemu di situ, latih dirimu di situ, untuk nangis, untuk zikir, untuk mengaktifasi dari apa? Rasa takut, rasa harap. Karena memang di situ, di mana? Di malam hari. Pernah belajar enggak? Orang kita buru-buru bangun tahajud aja, jarang-jarang, ya enggak? Sholat witir aja bareng-bareng, mau jadi wali, gimana ceritanya? Tapi barakallahu fiik. Jadi kita harus apa? Kita harus membuka gembok itu. Salah satu gemboknya, kuncinya apa? La ilaha illallah. Ketika gembok itu terbuka, orang itu masih berada di permukaan kalbunya. Allah titip ilmu di situ. Allah titip pengetahuan di situ. Jago dia berdebat, jago dia punya ilmu, tapi nggak ada hakikat. Ilmu yang dia miliki itu, tapi masya Allah, tangannya itu masih mudah, ringan, taik, plak. Nempelin siapa? Istrinya. Dia jago, dia punya ilmu, dipanggil ustad. Dipanggil orang apa? Dipanggil pelajar. Tapi masya Allah, kakinya itu bruk, paling cepat kalau nendang orang, ya enggak? Dia punya banyak ilmu, tetapi lisannya itu paling cepat kalau masalah ngomongin siapa? Ngomongin orang. Nah ini orang-orang yang disebut kalau bahasa orang, pintarnya ngaji doang, tapi nggak ada akhlak. Itu dia tuh. Jadi orang ini masih apa? Masih berlayar di, bukan ngajinya yang salah. Kalau ngaji dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Ya tentu lebih buruk lagi kalau orang nempelin plus nggak ngaji. Itu lebih buruk lagi. Ini ada baiknya, sedikit baiknya. Dia ngaji tapi masih belum sempurna. Tinggal diasah terus biar kristal. Jadi Allah titipkan di kalbu permukaannya apa? Ilmu. Setelah kita memiliki ilmu pengetahuan melalui penghayatan, melalui tadabbur. Ini kalau saya berbicara lagi ini lebih jauh lagi Bapak saya. Tadabbur itu interaksi kita dengan alam. Kemudian habis kita interaksi dengan alam, di belakang alam ini kita menemukan sifat. Di belakang dari sifat itu baru kita menemukan adanya apa? Ada zat. Eksistensi yang kokoh, yang kuat, maha perkasa, maha bijaksana, memiliki kasih, memiliki sayang. Itu melalui interaksi apa? Interaksi kita dengan alam sekitar. Kedekatan kita dengan alam sekitar. Orang kalau mampu mengaktifasi dari apa? Dari indrawinya, dia akan merasa betapa dirinya dekat dengan Allah. Tetapi masalahnya itu kita nggak aktifkan. Kita terlalu sibuk dengan dunia. Makanya Allah singgung di dalam surat Sabbihisma Rabbikal A'la, bal tu'thirunal hayat ad-dunya. Karena salah satu tabir yang menjadikan hati itu pekat untuk bisa menembus batas ambang itu apa? Dunia. Akhirnya terlalu resah kita sama dunia itu. Kita tuh terlalu takut sama dunia itu. Karena kenapa? Karena hati kita berlari kepada sesuatu dari zat yang maha memberikan sesuatu. Makanya dalam doa Sayyidina itu apa beliau berdoa? Allahumma la takilna ila nafsina wa tarfata ain. Ya Allah, janganlah engkau mewakilkan kepada diri kami, meskipun itu sekejap mata.
Taib. Nah, di dalam qalbu permukaannya masuk kita ke dalamnya. Yang disebut dengan fuad. Fuad itu hati juga. Tetapi bahasa dari Allah menyebutnya apa? Fuad. Nah, fuad ini itu dia lebih dalam dari apa? Dari qalbu. Kalau qalbu itu masih permukaan. Nah, fuad ini yang Allah titip di situ ru'yah. Ru'yah, penglihatan. Dengan fuad ini orang bisa mempenetrasi ilmunya. Orang yang bisa mengamalkan ilmunya. Orang yang bisa membuahkan ilmunya. Ini berarti dia sudah masuk ke mana? Alam apa? Alam fuad. Ketika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalkan Rasulullah bersabda, sedekah itu begini. Dia amalkan itu. Dia yakini itu. Tidak lagi perang di dalam jiwanya apapun masalah. Taib. Ini dia sudah masuk dalam apa? Ru'yah. Jadi dia bisa melihat sesuatu melalui apa? Topangan ilmunya. Memang harus diasah Bapak saya, harus belajar. Kunci-kunci ini kita harus belajar. Kemudian setelah di fuad, alam ini masih fuad. Belum, kita masih di luar. Kita masuk ke sesuatu sifatnya ujung. Inilah yang akan ketemu nanti sama di ujungnya. Itu yang selalu Allah katakan kalau berbicara tentang dirinya, itu Allah tutup dengan apa? Inna fi dzalika laayatil liulil albab. Ini adalah tanda-tanda bagi orang yang memiliki akal, bagi orang yang memiliki hati. Tapi Allah dengan sebut apa? Sebut al-albab, lub, bagian yang paling inti, bagian yang paling pokok. Kalau lub ini, kalau tadi kita berada di permukaan qalbu dan kita berada di permukaan apa? Kita berada di dalamnya apa? Fuad, itu butuh pengikat. Sementara di lub ini dia tidak lagi butuh pengikat. Karena kenapa? Karena dia telah menemukan eksistensi hatinya, bertemu dengan sebuah eksistensi zat yang apa? Zat yang paling indah. Jadi dia nggak butuh pengikat. Jadi dia itu berdiri kokoh sendiri. Tinggal diasah seterusnya. Tapi Bapak saya, nah ini kan kita harus apa? Kita harus belajar untuk itu. Supaya apa? Supaya kita keluar dari zona-zona kekhawatiran terhadap dunia. Nah itu babu al-khawfu minasyirki. Kata Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Bab takut dari apa? Kesyirikan. Jadi di sini bukan soal kesyirikan itu menyembah atau rukuk di depan berhala, tetapi yang kita maksud di sini adalah apa? Tentang soal kita itu menjadikan Allah itu nomor berapa dari kepentingan pribadi. Dan getaran itulah yang akan nanti menjadikan seseorang itu untuk mudah menjawab atau tidak. Ketika ditanya misalkan marabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Sesuai dengan amal soleh. Sama juga ketika nanti orang jalan di atas jembatan, ya enggak? Nah, ada yang jalan, itu seperti apa? Orang merangkak pelan gitu di atas jembatan. Ada orang, kilat. Ada orang sekejap mata, langsung datang di ujung. Ada orang seperti itu. Ada orang itu usahanya, masya Allah, sempoyongan, jatuh ke kiri. Itu jatuhnya itu apa saya? Jatuhnya 180 derajat, jatuh. Tapi masih nempel kakinya di mana? Di jembatan. Cuman kilatan api itu udah nyamber tuh badannya. Panasnya luar biasa itu. Makanya ketika nanti orang seperti itu nanti jembatan itu ngomong. Jembatan itu akan ngomong kepada orang beriman. Jus ya mu'min. Fokus engkau, fokus. Kalau enggak fokus jatuh kamu nanti. Dan Sayyidina sallallahu alaihi wasallam itu sudah nunggu di ujung. Itu Rasulullah sampai mengatakan, ya Allah mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Masih berdoa enggak Rasulullah? Masih berdoa. Masalahnya Anda itu layak enggak dapat doanya Nabi Muhammad? Itu masalahnya. Ini kita mau nangis sebenarnya ini. Cuma senyum dulu ya. Malu kalau kita nangis ini. Masalahnya apa? Kita layak enggak untuk dapat doanya Sayyid? Karena nanti akan ada orang-orang ketika dia bangkit dari kubur itu, dia apa? Dia berharap untuk bisa melihat wajah Sayyidina. Tapi Sayyidina apa? Enggak mau memperlihatkan wajahnya. Karena kita terlalu banyak salah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tentu di antara bagaimana cara Ustaz untuk menghubungkan diri kita dengan Rasul. Banyak salawat. Khususnya di hari apa? Di hari Jumat. Itu kan sebab-sebab untuk mendapatkan apa? Syafaat. Ya khawatirnya kita, takutnya kita pasti dapat syafaat kok, orang Islam itu pasti insyaallah. Tetapi masalahnya kita di nomor urut berapa? Jangan sampai kita di nomor urut buntut. Nah ini orang-orang yang jarang salawat mungkin. Kamu tuh, mana tuh yang jarang salawat tuh? Mana dia? Di buntut baru.
Ini nanti syafaat yang paling besar Sayyiduna Rasulullah itu apa? Ketika orang berada di kerak neraka, dia itu masih ada cercah keimanan. Diperintah oleh Allah, ya Muhammad, berikan dia syafaat. Kemudian orang itu diambil, kemudian dimandikan di mandi air apa? Air surga. Kemudian dia tumbuh seperti tumbuhnya sebuah apa? Sebuah biji. Kemudian dia diperintah untuk masuk surga. Tayyib sallallahu alaihi wasallam. Jadi takut kita dari kesyirikan ini apa? Bukan soal kita menyembah dan rukuk di depan berhala, tetapi soal bagaimana kita itu lebih mendahulukan perkara Allah dari perkara diri. Dan kita belajar di situ. Di sini Imamna Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menukil pertama kali An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik terhadapnya dan akan mengampuni selain dari itu liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Itu tadi dakwah saya. Ma'rifah ini mainannya orang-orang ahli tauhid. Ma'rifah ini mainannya siapa? Ahli tauhid. Karena ahli tauhid itu tidak lagi mainannya itu kekuasaan, bukan lagi mainannya itu duniawi. Ya, karena itu terlalu standar bagi orang mukmin itu. Dia ingin naik ke standar berikutnya. Kita ingin nanti kalau kita jalan di atas jembatan itu apa? Dikasih cahaya yang lebih besar. Cep. Wah. Karena nanti orang mukmin itu ketika dia berjalan ada orang cahayanya itu gede cahayanya. Berarti bisa mencahayai yang lain, Ustaz? Enggak. Karena nanti ketika dia sudah sampai ke ujung, mati lagi, gelap lagi. Di bawahnya itu neraka. Di ujungnya itu dia harus mulai berjalan. Sampai ada kalalib. Tahu kalalib apa saja? Bola yang ada duri-durinya. Jadi orang itu begitu dia lewat, dia datang kalalib itu. Sampai ada disebutkan riwayat, dia tidak sampai ke ujung kecuali tubuhnya itu sudah tercabik-cabik. Itu kondisi orang berjalan di atas apa? Jembatan. Dan itu tentu sesuai tingkat ma'rifahnya. Di dalam mengamalkan agama, mendahulukan Allah. Makanya Sayyidina beliau berikan kita sebuah konsep yang paling minimal untuk kita perhatikan. Apa? Yang paling minimal untuk kita perhatikan. Dan beliau ucapkan ini juga sebelum beliau wafat. Apa? Salat. Karena salat itu merupakan tangga yang paling mudah. Baik orang awam maupun tidak awam. Salat itu tangga yang paling mudah untuk mulai belajar apa? Ma'rifat. Karena disitulah engkau bertemu dengan Allah. Meskipun standar waktunya itu cuma sebentar. Tetapi kita belajar dari situ. Ya, nanti akan belajar. Tapi masalahnya kita sholat itu cuma menggugurkan kewajiban. Ya kholas, semakin sulit aja nanti. Ya, makanya itulah kata para ulama, ketika kita berwudu, basuh kepala, itu sebenarnya ada maksudnya. Ya, ketika kita basuh kepala itu apa makna hakikinya? Bahwasanya bersihkan dulu pikiran otakmu itu sebelum apa? Masuk bertemu dengan Allah. Ketika kita basuh tangan, basuh dulu, bebaskan dulu tanganmu dari apa? Kesibukan duniawi sebelum bertemu dengan Allah. Ini gimana mau masuk sholat? Di sholatnya pun masih mikirin apa? Masih mikirin duniawi. Di luar udah mikirin duniawi, sholatnya cuma sekian menit masih mikirin Gimana mau belajar ma'rifah? Tayyib. Nah, jadi babul khaufu minasyirki. Ini sebagai muqaddimah dan nanti insyaallah kita mungkin lebih lanjut lagi nanti membahasnya. Ya. Dan beliau di sini menukil hadis dari Sayyidina sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Fa su'ila anhu faqala ar-riya. Yang aku paling khawatirkan yang akan menimpa kalian itu apa? Syirik kecil. Dan syirik kecil itu apa ya Rasulullah? Ar-riya, pengin dilihat. Ya, pengin dilihat. Kalaupun mungkin tidak mengumumkan dirinya. Mengumumkan dirinya. Tetapi kadang-kadang kita habis melakukan amal soleh itu hati-hati tuh. Ada hembusan-hembusan, kita nggak bisa membedakan tuh antara senang atau antara menghukumi diri lebih baik. Ini kalau bahasa agama apa? Ujub. Merasa bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Kita nggak bisa membedakan tuh antara senang bisa tahajud atau apa? Ujub. Antara senang ketika dapat nikmat dengan apa?
ujub, dan setan suka main di sini. Yang begini-begini tuh senang setan. Kenapa? Karena benangnya itu mirip-mirip. Iya. Ini orang senang atau apa? Ujub. Jadi kalau ditanya, kamu kok begitu banget ya nyeritain dirinya? Oh enggak, ini saya beriman kepada ayat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, terhadap nikmat Tuhanmu apa? Ceritakanlah. Ada dalil dia. Tetapi apa? Dalil itu untuk membungkus ada cap di kolbunya itu sesuatu yang apa? Yang dia yang tahu itu hanya dirinya dengan siapa? Allah. Tetapi dia baca apa? Dia baca ayat. Nah, setan suka main di tempat-tempat yang area-area seperti ini, basah. Area yang orang untuk sulit bisa apa? Membedakan antara itu senang atau antara itu ujub. Nah, begitu dia bangun tahajud gitu ya, lihat orang-orang, kok mata orang kok pada sayu-sayu ya, dilap matanya, alhamdulillah mata saya apa? Seger. Tetapi setan udah masuk satu titik, noktah cerca itu sudah masuk ya. Ketika dia mengatakan apa? Orang-orang kok jarang tahajud ya, sulit tahajud ya. Nah, itu mulai itu setan mulai main di mana? Di rasa ujub. Akhirnya ujub tadi bisa menguburkan rasa apa? Rasa senang. Akhirnya tadi amal soleh yang besar menjadi apa? Menjadi hancur. Nah, itu riya itu sesuatu yang harus dihindari dan kita belajar. Tapi Bapak saya, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan dari muqaddimah ini semoga menjadi penuntun dan semoga kita bisa amalkan. TPO.